Ada video baru. Gambarannya kayak gini nih. Jadi ini Bang Egy dengan seseorang yang sering bersama Elida Neti. Lokasinya memang ada di ini Senayan National Golf Club. Yang ngomong kalau ini halal, uang halal gitu. Agak ngeledek. Nanti ada yang meriksa BPKB-nya lagi gitu. Ini mobil listrik. Ya, mereknya GWM. Nopolnya ini B1896 PGB. Tapi menariknya, setelah kita cek ke Samsat PKB, ketemunya kok ini ya, bisa sistemnya ini yang lagi error, atau mobil ini pakai nopol yang tidak benar, alias bodong. Pada acara gajah-gajah di Makassar, saya akan datang ke 7.000 kecamatan, datang ke 38 provinsi. Datang pada sidang CLS di Solo ya. Ngapain datang ke 7.000 kecamatan segala nih? Petro asli ini sebenarnya sudah dekat dengan ini. Ayo kapan kamu? Tak tunggu di 1x2. Ini nggak ngerasa ini. Ayo. Ini komitmen kami RRT, Roy Suryo, Tifausiah Tiasuma, Resmon Sianipar, kemudian tambah Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, dan juga Rostam Effendi. Tidak mungkin jadi tuyul. Tidak mungkin jadi tuyul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, nama Roy Suryo dan Joko Widodo barangkali sudah mulai membuat kita tidak lagi terkagetkan. Kenapa? Karena hampir setiap hari nama mereka tercatat di media-media tulis dan bergaung di media-media audiovisual. Semua media massa hampir dipastikan menyebut-nyebut nama mereka. Mengapa? Paling tidak karena tidak hanya satu kasus yang kemudian melibatkan mereka. Kita tahu Roy Suryo sendiri dan Jokowi paling tidak ada di 2 kasus, sementara Pak Jokowi juga di Solo juga sedang menghadapi satu kasus yang lain. Dengan kasus-kasus yang katakan saja sebanyak itu, tentu saja banyak sekali perkembangan di paling tidak 3 hal ini. Untuk itu, agar kita tidak ketinggalan kereta, kita akan mencoba mengupas perkembangan apa saja yang terjadi di kasus-kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Joko Widodo. Untuk itu, inilah Mas Roy Suryo kembali kami hadirkan buat Anda, Sobat Mandilog. Mas Roy, terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Bagus lagi kalau tadi katanya 2 orang. Ya. Jadi harusnya di sini ada saya, di sini ada Jack. Oh iya, Jack ini kan disebut-sebutnya ada akan hadir, tapi kan seringkali tidak hadir. Makanya itu juga lucu, tiba-tiba mendadak kalau dalam bahasa Jack. Sri Mulat, maaf betundu, tiba-tiba muncul nama Jack dan nggak pernah terdengar selama lebih dari 40 tahun kan gitu. Tiba-tiba ada istilah Jack. Itu kan ya lucu banget itu. Apa kabar Bang Egy? Dulu kan beliau memberikan WA ke Mas Roy, apakah masih berlanjut tuh komunikasi via WA dengan beliau, dengan Bang Egy Sujana? Masih. Barusan sebenarnya bahkan kalau putranya Mas Hizbullah itu baru kemarin WA ke saya. Kalau Damai Lubis hari ini tadi barusan beberapa jam yang lalu. Kenceng. Iya ada tulisannya di mana dikirimkan ke saya. Terus gimana kabar? Bernada menasehati nggak? Enggak. Dari dulu kan juga kita cuman saling info gitu aja. Dan yang lucu, kalau dulu kita bicara di meja ini, yang kemudian dikuat di mana-mana, ya yang paling terkenal waktu itu adalah pembongkaran mobilnya Bang Egy yang ada di Malaysia. Ini di Malaysia dulu ya kan? Ini di Malaysia, mobilnya ini waktu itu. Nah, VW merah ini. Betul. Menariknya, kok ya saya tuh mulai dari pagi tadi itu banyak banget yang WA ke saya, Japri, Mas, tolong dicek dong mobil itu. Kan saya udah bilang, itu kan di Johor Bahru. Bukan. Yang barusan. Loh, barusan apa? Ternyata ada video baru. Sekitar 1,5 menit. Oke. Dari Bang Egy. Apa isinya? Naik mobil lagi. Oke. Mobilnya
dikatakan mobilnya baru gitu ya. Nah, gambarannya kayak gini nih. Jadi ini Bang Egy dengan seseorang yang sering bersama Eli Danetti. Ya, pengacaranya ya itu. Jadi dia ngomong Bang Egy itu sambil mengendarai sebuah mobil. Yang ngomong kalau ini halal, uang halal gitu. Loh, siapa yang tanya? Ya kan nggak ada yang mempermasalahkan. Dan dia masuk ke salah satu kayak klub gitu. Nah, saya ditanya oleh banyak sekali netizen yang tanya gitu. Mas itu ada di mana? Ya alhamdulillah ilmu yang sama saya gunakan. Ketemulah lokasinya dekat kalau ini. Cuman ada di Senayan. Nah, jadi ini ada di MAJ Senayan. Di Jalan Asia Afrika. Lokasinya ada di sini. Ya. Jadi lokasinya memang ada di ini Senayan National Golf Club. Tapi tidak mesti orang kesini itu main golf, tidak. Biasanya itu hanya untuk ngobrol, untuk kongko-kongko. Nah, tangga yang Bang Egy naik ini tangga. Dia naik ketika turun dari sini, bahkan agak ngeledek. Misalnya gitu. Tapi saya senang karena Bang Egy sehat. Ngeledek gimana? Nanti ada yang meriksa BPKB-nya lagi gitu. Nah karena itu diperiksa saya harus periksa, gitu kan. Saya harus periksa. Dan kemudian dia bilang, sehat Bang? Sehat. Saya kan nggak pakai kursi roda. Itu Bang Egy sendiri yang ngomong dalam rekamannya. Jadi yang menarik. Dan mobilnya memang baru kalau ini. Maksudnya baru itu adalah setidaknya keluaran tidak lama. Ini mobil listrik. Ya, mereknya GWM. GWM itu singkatan dari Great Wall Machine. Ya, Great Wall Motor atau Great Wall, Cina lah. Memang ini Cina, ya. Kemudian tipe Euro 3. Nopolnya ini B1896 PGB. Tapi menariknya kan, mohon maaf. Saya mau ngecek juga kan di PKB-nya. Setelah kita cek ke Samsat PKB, ketemunya kok ini ya. Tidak ditemukan. Kenapa bisa begitu ya, Mas? Ini ada dua kemungkinan. Mungkin ini saya khusnuzon. Mungkin error ya. Ini saya cek hari ini ya, gitu. 5 Februari tadi jam 10. Ya, jam 10 tadi saya ngecek. Bisa sistemnya ini yang lagi error atau mobil ini pakai nopol yang tidak benar. Alias bodong. Semoga bukan yang itu. Semoga ya. Gitu. Karena faktanya yang ketika saya masuk itu ini fakta, saya nggak bohong karena ini adalah nopolnya sesuai dengan nopol ini, ya B1896 PGB, ya ternyata tidak ditemukan. Moga-moga hanya pas sistemnya error saja. Di Jakarta masih ada mobil bodong ya, banyak ya. Ada beberapa. Saya dulu menemukan mobil-mobil bodong, motor-motor bodong itu di Serikin, Jagoi Babang di daerah perbatasan Malaysia itu. Masih ada gitu. Maksudnya gini, kan kalau kita ngecek, ini kan fasilitas yang disediakan untuk masyarakat ya. samsat-pkb2.jakarta.go.id. Kita bisa ngecek kok, memasukkan nopol apa saja. Misalnya kita ketemu di jalan, kita bisa ngecek, cek, masukin, cepet banget langsung keluar. Biasanya kita dicek dulu captcha-nya. Artinya cek kita tuh organik atau tidak. Nah, kemudian kita diminta untuk kemudian ada pertanyaan dikit lah gitu biasanya. Apakah ini gambar apa, mana yang menunjukkan sepeda, mana yang menunjukkan jembatan atau apa gitu kita cek. Masuk itu untuk agar kita robot atau bukan? Betul. Kan ada juga pertanyaan, apakah Anda human atau robot ya gitu. Begitu kita bisa jawab itu berarti kita manusia. Udah masuk ke sini dan kadang-kadang ada juga yang kita disuruh masukkan NIK. Nomor induknya, tapi enggak, kadang-kadang ya udah. Ini saya cek sekali lagi tidak membuktikan kalau 100% itu pasti bodong mobil ini. Bisa jadi lagi error, bisa jadi. Tapi ketika saya cek faktanya seperti ini. Saya coba ulangi begini lagi. Gitu. Ada lagi fakta lain berhubungan dengan mobil atau pernyataan-pernyataan Bang Egy seiring mobil ini? Kalau dia enggak sih, hanya dia bilang itu. Ini tidak pakai halal. Kemudian saya cek kan ada juga pertanyaan dari masyarakat. Mas tuh harganya berapa? Memang harganya sih untuk sebuah mobil listrik ya ini nggak terlalu mahal. Sekitar 380-90 juta sampai dengan 400 juta baru. Memang bukan yang termurah. Mobil listrik termurah kan ada yang atau ya Wuling EV itu. Itu nggak sampai 200 juta itu. Dulunya mahal itu. Sekarang nggak. Sekarang bahkan bekasnya
seratusan juta. Iya betul. Ada. Yang dikomplain banyak orang kalau nggak salah. Iya, karena memang jarak tempuhnya pendek. Iya betul. Kalau ini jarak Dan tempuhnya ini lumayan. juga tidak pakai fast charging dia. Nggak bisa pakai fast charging. Jadi lama kalau Iya. ngecas. Kalau ini sudah DWG ini sudah ada DC atau fast chargingnya. Tapi memang bukan yang mobil yang listrik yang mahal juga ada. Mercedes yang seri E itu mahal banget. Iya. Itu sampai 4 Tesla miliar. lah ya. Tesla juga lumayan kalah dengan Mercedes. Ya Tesla itu 3-an ya. Kemudian BMW juga ada yang listrik. Itu juga mahal yang pernah dipakai Jokowi. Oh, ya ketika di Halim sholat itu. Nah itu listrik. i7 itu. Ya itu lumayan. Itu 2,5 M harganya. Iya. Ya kita hobi kayak gitu ngerti lah soal harga mobil gitu. 2,5 M di mobil. Tapi kan baju beliau cuma 160.000. Kita sederhana lah Bang. Katanya. Ya toh, ketika ditanya itu sudah atau belum? Sudah, tapi belum. Nah, saya jadi ingat ada statement menarik dari ES di sini. Iya. Ketika mau naik, nanti kalau saya beli Rolls Royce, wah, jadi mungkin udah bercita. Insya Allah Bang, saya doakan pakai Rolls Royce. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Amin, ya toh. Jadi kan berarti sudah sehat, betul. Kemudian tajir, betul. Hebat lah. Dan kalau ada sesama, apalagi teman yang berharap sesuatu, kita harus yang baik, betul. Kita harus mengaminkannya. Iya, kita mengaminkannya. Siapa tahu diajak jalan-jalan. Nah, halal. Asal jangan kemudian, ya itu yang beliau katakan kan, itu bukan halal gitu kan, harus halal. Jadi ya memang ini menarik ini gitu. Kalau di Arab kan apapun, kalau kita ke haji misalnya. Oh iya halal. Haji. Ya, kita semua dipanggil haji kalau tidak. Tapi memang itu yang membuat kita itu benar-benar senang di sana ya. Begitu ada azan, mau itu azan ya kalau subuh pasti ya gitu. Mau itu azan zuhur, kemudian asar, apalagi maghrib. Semua langsung tinggal. Bus. Waktu toko aja ditinggal. Waktu masih ada pasar seng, ingat? Oh iya. Azan asar, azan zuhur, pakai rotan mereka. Betul. Iya. Kalau enggak kan kena orang rotan. yang lagi jalan-jalan kena rotan. Betul. Tapi itulah hebatnya ya. Ya memang negara di mana menerapkan 100% kan gitu. Nah, tapi kembali lagi ke kasus ya. Ketika kita bicarakan hasil sidang CLS itu kan tampak banget ya saling ketidaksesuaiannya. Ketika contohnya yang paling lucu adalah yang pernah kita ngobrol ketika temuan dari teman kita Mas Michael Sinaga dan juga Pak James. Sentana ya? Iya Sentana waktu itu ke Ketoyan. Kan ada cerita kalau katanya ada seseorang berkacamata, kurus, diboncengin Vespa, ngambil gitar listrik. Zaman itu. Ternyata kan terkonfirmasi. Belum ada listrik di situ. Terus yang paling lucu Soekarno ini yang pada saat salah satu liputan Dipo namanya, Dipo investigasi di salah satu TV, dia berapi-api cerita soal Petromak jatuh, soal ada pentas seni. Lah ketika sidang itu kicep gitu, kayak nggak berani ngomong banyak karena Pak Taufik sudah ngancam juga gitu. Kalau memberikan keterangan palsu atau bohong, kena sekian 7 tahun atau berapa gitu. Nah, udah. Saksi palsu. Jadi ngomongnya pendek-pendek banget. Bahkan soal pentas seni pun dia nggak ngomong ini karena ini. Itu ngomongnya ya lupa-lupa ingat. Nggak bisa lupa-lupa ingat. Lihat tayangannya Dipo itu. Dia dengan bangganya cerita panjang, bahkan cerita Petromak jatuh lah, cerita orang yang nganter pakai Vespa itu. Dia banget bisa cerita. Jadi banyak sekali orang yang tiba-tiba menderita amnesia ya? Banyak. Dan waktu itu dia cerita kakaknya itu tahun 83. Tiba-tiba kemarin bilangnya 85. Itu kan juga waduh susah. Dan ibu-ibu itu juga kasihan saya terus terang pada ibu-ibu itu yang memang karena sudah sepuh ya. Tapi kan dipaksa dalam tanda kutip harus sesuai dengan skenario kan jadi nggak lucu lagi. Terus ada kata Jack, terus ada kata Ecot lah gitu ya, yang katanya sudah meninggal. Temannya yang namanya Eko itu. Terus ditanya, tinggalnya di mana? Pendopo. Tapi kamar. Pendopo kok kamar? Pendopo itu kalau rumah Jawa, ya itu kan diawali dengan setelah regol, ya itu kan ada kuncung paling depan. Kuncung itu tempat menerima ibaratnya kalau sekarang tuh orang kalau mau sebelum masuk ke ruang tamu besar, dia masuk ke ruang tamu kecil gitu ya, gitu. Nah setelah itu baru masuk pendopo. Nah pendopo itu kalau
struktur bangunan Jawa, kanan kirinya tuh ada yang namanya peringgitan. Untuk ringgit, untuk wayang. Nah, gitu. Terus belakangnya ada sentong. Setelah sentong ada dalem. Nah, dalem terus baru pasarean. Pasarean itu tempat tidur. Ya, saya tinggal di rumah seperti itu soalnya. Jadi apa? Ini bukan barusan mikir, barusan diingat ya. Kalau barusan diingat, ini udah itu kampus, udah sehari-hari juga salah juga, bagian dari hidup. Betul, dari regol sampai belakang itu pasarean. Terus bahkan ada kalau kita ke kamar kecil tuh pawingkingan ke belakang, tempat untuk ke belakang. Jadi semua itu adalah bagian dari struktur rumah Jawa. Jadi kalau kemudian dikatakan ada pendopo, kemudian dikatakan tidurnya ya di pendopo, ya nggak mungkin. Pendopo itu hal yang sangat terbuka luas. Oh, gitu. Itu inilah ruang tengah. Ruang tengah yang sangat terbuka gitu loh. Nah, kalau istilah sekarang yang namanya kuncung tuh foyer. Oh iya. Ya, kalau dalam bahasa yang baru, yang modern ya. Sebelum ada kamar pendopo itu apa? Living room. Pendopo itu aula. Aula. Living room itu sentong di belakang. Karena itu ruang keluarga itu sentong yang ada di belakang. Terus setelah itu ada peringgitan untuk peringgit itu yang kanan kirinya pendopo. Terus ada juga pasarean gitu. Mas, ini kan P19 nih. Ya. Ini yang soal berkas ya. Iya, soal berkas Mas sendiri. Soal berkas dulu. Mas Roy pernah mengatakan bahwa ini pasti akan bolak-balik. Beberapa minggu yang lalu di sini juga di Madilog. Ini menguatkan hati Mas Roy nggak? Ya, alhamdulillah. Menegarkan. Waktu itu saya bilang, kalau jaksa penelitinya fair dan jujur, pasti akan P19. Saya waktu itu mengatakan begitu. Ya, alhamdulillahnya ya. Jadi gini Mas, 13 Januari itu kan sudah kalanya dilimpahkan. Waktu itu kan Kombes Budi pakai BHUDI kan namanya Budi. Itu kan konpres kan di Polda Metro Jaya mengatakan berkas sudah dilimpahkan. Waktu itu kita kaget, loh kok udah dilimpahkan? Padahal kan masih ada saksi 4 sebelum selain saksi dan ahli. Masih ada 4 di antara pejuang kita itu 3. Kan yang 2 udah lari. Dia udah. Ya, kalau saya nyebut RJ lah. Iya, RJ atau Tuyul lah gitu kan. Bang, Lukas Suwarso kan nyebutnya Tuyul. Nah, itu udah lari gitu ya. Dan ketika kemudian nanti ada cerita yang baru tuh, Tuyul itu. Nah, kemudian yang 3 ini Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, kemudian Mas Rustam kan belum diperiksa. Nah, 1. Padahal itu 1 SPK, 1 SPDP. Kok bisa yang ini tiba-tiba dilimpahkan, yang ini belum diperiksa? Terus tadi yang Kang Dal sampaikan betul, saksi ada charge atau saksi yang menguntungkan, meringankan itu belum diperiksa sama sekali. Baru hari-hari ini diperiksa. Ketika kita ngobrol ini beberapa hari yang lalu itu sudah mulai ada beberapa saksi yang meringankan diperiksa. Kemudian ahli. Ahli juga belum diperiksa. Waktu itu kan akhirnya baru ahli Prof. Henry Subiakto. Salah seorang pembuat undang-undang ITE yang bersama-sama saya waktu itu juga baru diperiksa. 2 hari lagi Prof. Henry itu saking panjangnya menerangkan bagaimana undang-undang ITE khususnya di pasal 32 dan 35 itu benar-benar nggak bisa dipakai kan waktu itu kan saya jelaskan ini. Jadi 32, 35 dan beliau juga mengatakan 27A kemudian pasal 28 yang paling itu mungkin juga 27A kata beliau. Ya, paling mungkin 27. Itu pun juga masih ada banyak syaratnya kan. 28 ada syarat dan lain sebagainya. Kemudian ada ahli pidana juga Dr. Didit Wijayanto periksa. Baru kemudian ada Prof. Hamidah. Kemarin ada ahli bahasa, tata bahasa, Prof. Aceng, itu juga diperiksa. Terus nanti akan ada ahli pidana juga, siapa? Pak Aswi. Itu akan diperiksa Asmin atau Aswi ya gitu. Kemudian ada juga Pak Ganjar, tapi bukan Ganjar Pranowo, Ganjar Laksamana, itu akan diperiksa. Dan dulu kan juga sudah pernah juga Prof. Tono Saksono, Dr. Rido, lah belum ada ahli-ahli dan ini kok sudah diperiksa. Tapi yang paling lucu gini, Kang Darsa. Meskipun beberapa kawan sudah juga menyampaikan soal P19 ini. Kalau P19 itu misalnya, apa yang mereka kumpulkan dulu, kesaksian dan barang buktinya itu mungkin minim, ya nggak ada soal. Barang buktinya berapa? Di atas 700 kan? 709 barang bukti. Gila kan? Gitu. Kemudian ada 22 ahli. Terus ada 120 sekian saksi. Lah sudah seabrek gitu. Kok masih P19 ini kan sebenarnya memalukan. Malu loh harusnya. Boncos ini namanya.
Ya. Tidak profesional begitu? Iya kan konyol sekali, boncos istilahnya teman-teman ya. Teman-teman di off the record itu ya, itu kan selalu mengatakan tuh Mbak Agi atau Mas Hersu itu kan selalu bilang boncos ini gitu ya. Iya kan dia ambiar gitu. Iya karena apa? Sudah ratusan barang bukti. Padahal kan yang diperlukan kan sebenarnya cukup hanya beberapa barang bukti aja untuk jadi alat bukti gitu loh. Ada surat, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan satu lagi apa gitu. Itu yang nanti muncul. Kan kalau ini katanya udah ratusan dan ternyata P19, ya kalau harusnya kuat banget lah. Harusnya, tapi nyatanya kan ya jaksa masih melakukan itu. Makanya ketika waktu itu dilimpahkan tanggal 13, terus kita ngobrol waktu itu di akhir Januari, saya kan udah ngitung-ngitung, harusnya per tanggal 13 tambah 14, kan waktunya kan 2 minggu. Tanggal 27 Agustus itu sudah harus dikembalikan. Iya, tapi kan baru diumumkan kemarin. Artinya ya mungkin mereka malu untuk mengumumkan. Makanya ngumumkannya kan sampai lalu itu. Tidak di saat biasanya kan kalau ngumumkan gitu kan gagah pakai konferensi pers gitu. Itu kan sambil jelasin soal apa sambil berdiri gitu kan. Jadi kan itu. Jadi ya makanya ini nanti kita lihat persis seperti kelakuan atau kejadian ketika tahun 2017 ketika Jokowi dan Pak Kasmujo bolak-balik gitu. Ya, ini sudah diprediksi dari awal. Sudah diprediksi, dan kalaupun memang nanti benar-benar dipaksakan untuk P21, itu pasti akan boncos lagi. Kenapa? Kan dan saya bisa lihat, dan saya bocorkan sedikit ya di pada hasil dari BAP yang kami lakukan. Itu benar-benar nggak nyambung sebenarnya. Karena surat panggilan yang kami terima, saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, itu kan semua mengacu pada peristiwa pada tanggal 22 Januari. Atau peristiwa tanggal 26 Maret. Nah, di situ kami semua nggak ada. Saya belum ibadah, kalau orang mengatakan saya belum lahir di situ. Artinya di perkara ini belum. Karena saya baru ikut terlibat di perkara ini semenjak ada postingan dari saudara Dian Sandi Utama yang waktu itu muncul di X-nya dia pada tanggal 1 April ini. Baru setelah ini muncul dan ini berwarna, baru kita bahas. Sebelum ini belum ada, dan inilah yang membuat kami 2 minggu kemudian, karena ini 1 April, tanggal 15 April kami bersama-sama ke UGM, kemudian ada rombongan ke Solo. Dan Pak Egy nggak hadir itu. Iya, Egy tiba-tiba sudah hilang waktu itu kan, gitu, kita nggak tahu kemana. Jadi udah sebenarnya lucu banget kalau itu terjadi. Dan berkali-kali kalau lawyernya selalu mengatakan peristiwanya kan ada pada tanggal 30 April sampai dengan pada tanggal 22 Januari sampai 30 April. Tapi Kang Darsa dan pemirsa Madilog, waktu itu saya juga cerita bahwa pada saat di BAP itu saya ditunjukkan dengan lebih dari 31 ya, sekitar 34 rekaman. Saya tanya kan waktu itu, dari sekitar 30-an itu, yang ada saya berapa? Iya, separuhnya ada nggak? Nggak ada. Artinya yang saya posting ya. Sepertiganya ada nggak? Nggak ada. Seperempatnya ada, seperlimanya, seperenamnya baru, ya ada. Tapi seperenamnya itu pun saya tanyakan, itu di kanal siapa? Kanal saya kah? Saya yang posting. Karena kalau dari undang-undang ITE ini harus benar di sini kalimatnya apa ya? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak bla 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 dengan cara mengunggah, menambah. Lah ini kan nggak ada mengunggah. Melakukan transmisi. Iya. Merusak. Kalau kita ngobrol di Madilog semacam ini, ya jelas semuanya saling terlindungi. Kanalnya terlindungi, ya bukan dari sini yang mengunggah atau dua yang mengunggah. Saya juga tidak mengunggah sendiri, ya, dan teman-teman juga sama. Jadi kecuali saya punya kanal podcast sendiri, saya mengunggah lah itu. Jadi dari situ sudah bisa dipastikan kalau ini, sekali lagi saya harus bilang boncos, gitu ya, karena pasti akan nanti nggak rapi dan kemudian nanti nggak akan ketemu pidananya, gitu. Jadi lucu banget ya kalau kemudian, dan apalagi kemudian kalau kita lihat LP-nya yang kemudian pada gelar perkara khusus kemarin disampaikan, seorang namanya Lecumanan, ya, yang juga pelapor selain Jokowi. Kan selain Jokowi itu kan ada Lecumanan, ada Kame Samuel Sweken, ada Ade Kurniawan. Sebenarnya yang lain ada juga, tapi di drop yang lain. Ini kan keterlaluan ini. Udah bikin capek polisi, tiba-tiba mereka ngedrop. Itu kan nggak serius namanya. Harusnya ini drop, ya ini drop. Nah, Lecumanan itu kan melaporkan dengan korban namanya Pradi Bersatu.
Organisasi kok jadi korban gimana? Iya, nah, pokoknya ini kalau dibuka benar, ketawa sebenarnya kita. Harusnya kejaksaan, kalau memang tidak mau menanggung malu, ya memang harusnya mendrop ini. Nggak perlu ini dilakukan. Bukan lagi P19 ya? Iya, udah, ya udah memang dan apakah ini kemudian menjadi pertanyaan bagi masyarakat, oh nanti ijazahnya gimana? Loh, ini yang penting ya kan. Sebenarnya nggak ada hubungannya langsung ya. Karena yang dikejar oleh Jokowi dan kuasa hukumnya ketika sidang, oh harus masuk persidangan. Itu bukan soal pembuktian ijazah loh, jangan salah. Yang dikejar itu penersangkaan, pendakwaan kami untuk melakukan pencemaran dan pencemaran baik dan fitnah. Bukan soal ijazah. Mereka nggak akan mau membuktikan ijazah itu. Nah, inilah yang dikatakan Prof Mahfud, dikatakan juga Prof Zimli, harus ijazahnya dulu dibuktikan. Dulu. Makanya kita kembali ke citizen lawsuit. Di sanalah yang ini soal citizen lawsuit yang di Solo. Barangkali bisa diterangkan ke sobat-sobat kita di Madilog perkembangannya. Perkembangan terakhir selain tadi ada katanya saksi-saksi dari KKN yang ternyata lucu-lucuan, ya. Dan kalau kita perhatikan ini lagi mau saya teliti, karena saya punya info, Mas, tolong dicek dong. Jangan-jangan salah satu saksi itu pakai feeding. Pakai video, kayak si Fu Fafa waktu debat itu kan jelas banget. Fu Fafa itu waktu pakai alat bantu, jadi dia ngomong apa itu dipandu dan pemandunya ada di belakangnya ngomong. Jadi kadang-kadang saya terlambat dan waktu itu pun sempat salah chapter. Dia ngomong gini, ternyata yang dia jawab panjang beda dan itu beda chapter. Makanya sebentar lagi buku saya akan terbit, namanya Gibran Black Chapter. Black Chapter. Chapter bab hitam. Iya, bab hitam dari Gibran. Nah, kembali ke soal Solo. Jadi itu nanti akan saya cek ya, apakah memang benar. Kalau benar, wah itu berarti kejahatan betul gitu. Jadi itu benar-benar saksi yang tidak independen. Apakah kalau hal-hal semacam itu tidak diperiksa dulu, misalnya kan dia di hadapan hakim, tidak diperiksa dulu, dia pakai apa? Ya, kalau dia pakai alasan ini hearing aid gimana? Oh iya, kan? Alat bantu dengar. Betul, bisa saja kan? Ya kebetulan kedua mungkin kan kalau itu bisa begini. Mohon maaf, saya Budi, jadi saya harus cek gitu ya. Harus pakai hearing aid. Oh iya betul. Budi. Jadi iya betul. Makanya kan bisa juga begitu. Ya, tapi artinya itu perlu dicek karena ya maaf saya juga dulu banyak sekali dimintain untuk bongkar, maaf ini ya. Beberapa kawan kita kan dulu ada yang nutupin dengan ya harusnya itu tidak digunakan untuk melindungi kejahatan gitu kan. Pakai penutup kepala tapi kemudian digunakan. Nah, tapi perkembangannya sebenarnya menarik ya. Citizen lawsuit ini sebenarnya banyak sekali fakta-fakta menarik yang terbongkar. Kemarin soal KKN ya soal terbukti desa itu tidak ada listrik tapi main gitar listrik. Ya, meskipun katakan genset, ternyata gensetnya apakah yang dimiliki oleh Pak Kepala Desa itu Pak Sentuk itu atau namanya siapa Abdurrahman itu ternyata tidak hanya satu-satunya, ada 2 genset. Tapi ternyata juga tidak match lah, banyak cerita. Dulu juga pernah ketika Pak Ugraseno dihadirkan, Pak Ugraseno juga langsung mengatakan bahwa foto di ijazah itu bukan Jokowi. Kan Pak Ugro kan langsung bisa mengenali ini foto siapa, ya kan? Dan kemarin ijazah ini kan jadi lucu juga ketika ditunjukkan kepada ibu-ibu yang katanya jadi temannya KKN, dia sempat lihat, ditunjukkan kan oleh Pak Taufik, ini foto siapa? Tidak tahu. Padahal kan gambar ini itu kan kalau benar ini kalau ini kan hanya beberapa bulan kalau sesuai timelinenya dengan KKN. Jadi harusnya kalau lihat ini langsung lihat ini si Jack. Ini si Jack pakai kacamata gitu kan harusnya gitu, tapi nggak kenal dia. Dan yang lebih lucu lagi ketika ditanyakan, loh Bu tadi foto-foto yang ketika KKN tuh Ibu dapat dari mana? Itu baru dicetak. Disebutkan dari polisi. Iya. Jadi itu bukan dari mereka foto itu. Jadi ini kan lucu banget kan? Jadi polisi lah yang dengan bukti-bukti persidangan seperti itu punya keyakinan bahwa ini akan betul-betul dipertimbangkan oleh hakim. Harusnya makanya hakim itu juga sangat mempertimbangkan. Maka ini sekaligus saya sampaikan nih di Madilog ya. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang 2 minggu lagi, artinya tanggal 18 ya, karena kan harusnya tanggal 17. Tapi tanggal 17-nya ada tahun baru Imlek ya. Nah, itu jadi saya akan dihadirkan untuk menjadi ahli di persidangan itu. Di CLS ini. Di CLS itu. Tapi kita lihat jadwalnya karena ada Prof Tono Saksono, ada saya,
ada Dr. Ismon. Udah diberi kisi-kisi apa yang akan ditanyakan? Belum, nggak boleh dong. Oh, gitu. Saya harus independen. Oke. Jadi apapun yang ditanyakan go on. Ya. Tapi yang menarik kan ketika kemudian Pak yang waktu itu Pak Rujito sebagai adik dari almarhum Pak Bambang ini menunjukkan ijazah aslinya Pak Bambang ini di sidang. Ini sebenarnya sudah harusnya ijazah Jokowi itu udah istilahan itu WO. Karena kan ini nggak bisa ditampilkan. Iya. Kuasa hukumnya Jokowi, Irfan, itu kan ketika ditanya mana ijazahnya Pak Jokowi, oh saya tidak berhasil menghadirkan dari Polda Metro. Padahal yang namanya hakim atau pengadilan itu kan tertinggi dari strata hukum yang ada, harusnya kalau pengadilan minta dikasih. Jadi ini nggak bisa ditampilkan. Itu pun bisa menjadi salah satu cacat. Harus cacat, jelas cacat karena ijazah pembandingnya ada. Ijazah yang asli ini benar-benar asli ini terbitan tahun 85, bahkan bulannya lebih maju, lebih awal, sudah ada watermarknya, sudah ada embossnya, bahkan waktu itu ditunjukkan ada hologramnya di center-center sehingga kelihatan hologramnya. Sedangkan yang ini sama sekali nggak bisa dihadirkan. Harusnya kalau hakim fair, udah gugur itu, gitu si ijazah yang disebut-sebut dibelain asli tapi ternyata memang palsu ini. Kesaksiannya yang lain. Kalau menurut Mas Frey sendiri, dengan terkuaknya semua itu, bukankah itu menunjukkan bahwa peradilan di sana paling tidak sudah menunjukkan independensi yang cukup lah? Insya Allah tidak kemudian berakhir agak zonk seperti beberapa kali di KIP. KIP kan gitu awalnya sempat menjanjikan. Iya betul. Tapi kemudian akhirnya tolak. Tapi nggak apa-apa. Setidak-tidaknya beberapa fakta persidangan yang muncul di KIP itu kan membuka mata kita gitu. Iya, Contohnya adalah ketika di KIP itu kan produknya kan kita akhirnya bisa melihat ijazah-ijazah yang seharusnya tidak disembunyikan, tapi ijazah itu seharusnya ditampilkan dibuka nah kayak gini. Dibuka legalisasinya. Ini kan ditampilkan, tadinya kan semua ditutup-tutupi. Sehingga ada 5 KPU ya, artinya 2 KPUD maksudnya KPUD Solo 2 kali, KPUD DKI 1 kali, dan KPU Pusat tadi yang nutupi. Dan dari sini sebenarnya kita juga bisa menilai ya ada yang salah tidak dalam ijazah itu. Karena apa? Tempat legalisasinya nanti perlu kita cek orang legalisatornya ini atau yang menandatangani ini sesuai zamannya atau tidak. Gitu. Apakah dimungkinkan? Seharusnya dimungkinkan ya secara common sense ya. Ada cross fakta di antara beberapa peradilan ini. Setidak-tidaknya begini. Masyarakat bisa menilai. Dan kemudian nanti memang dari kami, tim kuasa hukum ini memang nanti semua harus bersatu. Apakah kuasa hukum di bawah koordinator Pak Samad, Mas Kosinudin, Petrus Celestinus, alias TAKA. Kuasa hukum di bawah koordinator Mas Refli Harun, ya. Itu yang anggotanya adalah Pak Jamada Girsang, kemudian juga Pak Mulyadi dan teman-teman yang lain. Kuasa hukum yang ada di Solo, ya, Pak Dr. Taufik. Kemudian juga memang kalau yang Muhammadiyah sudah sama-sama TAKA, Prof Denny juga sudah sama. Artinya ini memang harus ketemu untuk kemudian saling berkomunikasi, termasuk fakta-fakta di KIP. Artinya kuasa hukum yang membantu teman-teman Bon Jovi ya gitu bongkar ijazah Jokowi. Ya itu di situ ada Mas Lukas Warso, ada kemudian Mbak Leoni Lydia dokter, ada kemudian Pak Andi ya gitu. Kemudian juga kuasa hukum yang membersamai Pak Bonatua. Ya ini kan semua kalau itu ketemu udah pasti kesimpulannya udah ijazah ini 99,9% udah pasti palsu. Udah masing-masing saling menambahkan. Iya, karena fakta-fakta di JLS itu kan sudah jelas banget itu sebenarnya, ya dengan KKN yang boncos kayak gitu. Belum nanti kalau saya dihadirkan, akan makin banyak lagi nanti fakta-fakta yang bisa kita bongkar ya dengan persidangan. Malah ditambah dengan kekacauan atau bahkan sengaja dikacau dengan misalnya pemecah belahan di antara kami gitu loh. Ya kan udah jelas kemarin soal Bang Egy maksudnya. Ya, maksudnya kayak gitu. Jadi selain sebenarnya ini kan ada banyak yang juga bergerak, Mas. Jadi selain ada CLS, kemudian tadi kita bicara soal P19. Kemarin beberapa hari yang lalu saya bersama juga dengan kuasa hukum
RRT ya, gitu. Artinya bukan kuasa hukum Roy CS ya. Kita biasanya menyebutnya begitu sekarang. Karena atas permintaan dua tim ini. Kalau Roy CS itu berarti saya, Bu Kurnia, Bang Rizal dengan Mas Rustam. Itu kenapa nggak RRT lagi tapi Roy CS? Kalau RRT itu memang hanya Roy, Rismon, Tifa. Iya betul. Memang hanya bertiga. Iya, jadi Bang Refli itu memang di bawah koordinator beliau itu memang hanya memegang kuasa untuk 3 orang. Ya, enggak salah, enggak ada yang salah. Oke. Dua-duanya benar. Jadi enggak usah ada siapa kemarin ada lawyer juga yang kacau, yang lawyer yang kemarin bikin ribut di Polda Metro sama ibu-ibu. Ada. Padahal ibu juga dia. Kenapa? Wah, dikeroyok sama mak-mak. Terus barusan bikin ngelaporin mak-mak itu. Keterlaluan. Ini lawyer yang tangannya bisa menembus itu loh. Ibu-ibu. Iyalah, yang konyol banget. Kemarin itu bikin keributan dia. Melaporkan juga? Dia melaporkan lagi mak-mak yang ada di yang selalu membersamai pejuang ini. Gara-gara dia dikatain termul ya. Terus dia marah ya. Waduh, gitu. Ya, kemudian gitu. lapor. Dia lapor. Waduh, ini kok mainnya kok lopar. Mungkin ntar dulu bikin lapar dia. Mungkin zaman SMP beliau ini komandan upacara. Iya. Lapor. Jadi saya sering ngerjain. Dulu kan saya juga sempat ketika SMP 5 dulu beberapa kali jadi komandan ya gitu. Meskipun bukan komandan asli ya. Dulu komandan asli namanya Mas Tony. Sekarang udah meninggal, Antonius Tony Kusuma Asmoro. Ya gitu. Dulu saya kalau kadang-kadang menggantikan apa? Karena suara saya keras. Saya dipilih itu dulu kalau khusus untuk lomba. Kenapa kalau untuk lomba? Jadi Paskibra dulu kan ada lomba yang diadakan oleh Purna Eka Paskibra. Ya kan gitu. Jadi kita lomba 17 Agustus atau lomba 28 Oktober. Ya. Kita kan lomba dan berakhir biasanya di Timoho. Ya kan kita. Nah, kenapa? Karena pada saat lomba baris berbaris itu kan kadang-kadang ada 2 atau 3 pasukan yang bareng. Antar komandan kan suaranya bersaing. Nah, saya waktu itu terpilih karena suara saya itu beda banget. Iya kan? Dengan nada yang sangat beda ini ya. Bukan tenor, bariton, bukan ya di antara itu melengking, sehingga pasti terdengar dan mengacaukan yang lain. Nah, dulu saya sering candaan itu, kalau misalnya kita pasukan, biasanya saya gitu. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genap. Saya kadang-kadang saya candain. 9 itu genap atau ganjil? Siap, salah. Gitu. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganjil. Pasukannya genap, pasukannya genap. Ini kadang-kadang kita candain. Ya, cuk-cuk. Ya itulah zaman Paskibra ya. Dan ketika waktu itu saya juga bukan saya melatih, tetapi saya menjadi tim untuk pelatih di SMP 5 waktu itu. Ya, alhamdulillah tuh. SMP 5 Negeri Yogyakarta itu Pawai 3 itu merebut waktu itu total juara 1 putra, juara 1 putri, komandan putra, komandan putri. Dapat semuanya. Jadi itu memang puncak dari. Tapi ketika di Bapat di Bayangkara Padmanaba di SMA 3 waktu itu yang dapat cuma cowoknya, ceweknya enggak. Nah, kembali kepada soal banyak hal yang kita lakukan. Jadi selain timnya Mas Kosinudin, ya TAKKA, ya itu tim untuk advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Kan ada tim Bala RRT namanya. Untuk bantuan untuk RRT, Roy Respon Tifa. Tidak ada yang salah sekali lagi. Jadi jangan kemudian ada orang yang kemudian itu kan ada itu ya itu tadi si Mak tadi itu kemudian lihat ini kan ketemu Mas Gafur. Namanya nggak ada di sini. Nah, yang dia baca SK-nya yang salah. Ketika dia membela kami, membela saya, ada namanya Mas Gafur, namanya Mas Azamkan, namanya Mas Kosinudin, ada pada TAKA. Tapi ketika di membela RRT, memang gitu. Tapi bukan tidak berarti TAKA tidak bisa menceritakan soal ini. Bisa. Karena awalnya toh juga bersama-sama. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa misalnya waktu ke UGM, itu kan masih dalam satu kelompok yang sama. Ya, ini supaya jelas saja karena kadang-kadang orang seberang sono itu nyari-nyari itu.
oh itu bukan lagi nggak punya legal standing itu. Masih ada. Jadi kalau menurut Mas, Ya. sebetulnya saya pakai Ya. istilah Mas, orang seberang sana itu selalu mengangkat hal-hal yang tidak esensial. Sangat tidak esensial, yang remeh-temeh dan salah baca. Mengapa? Iya, karena mereka berusaha mencari kelemahan kami, kelemahan kita. Ya, Tapi kan gitu. kelemahannya tidak esensial juga. Sangat tidak esensial dan salah sekali lagi. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika yang akhirnya saya laporkan, mencari-cari kelemahan, Roy Suryo itu ijazahnya palsu gara-gara namanya salah. Nah, ya, nah ini nih perkembangan gitu, ini, kan? perkembangan ini belum nih. Perkembangan ini sudah mulai saksi-saksi dari saya sudah diperiksa. Ya, dan kita tunggu nanti yang dari sono akan dipanggil. Sementara di kasus yang lain, saya baru saja tadi juga siang tadi saya menjadi saksi untuk yang peristiwa yang dilaporkan oleh Michael Sinaga terhadap 2 orang yang berbohong di depan TV. Siapa? Ya, inisialnya AA, ya, sama si siapa yang katanya ahli digital, abal-abal, JS. Dan yang semalam, ini masih dipertimbangkan oleh Dr. Tifa. Semalam di CNN, dia melakukan hate speech, kata-kata yang sangat kotor kepada Dr. Tifa. Jadi ketika dia berdebat, ya, padahal ini antara cowok dengan cewek loh ya. Dia berdebat, kemudian ketika Dr. Tifa agak, sebentar tuh, saya ngomong dulu. Shut up. Enggak, itu Dr. Tifa. Enggak apa-apa, itu masih oke. Dia jawabnya, shut up. Bahkan dia jawab dengan makian Jepang. Bakero. Iya. Itu kan artinya kasar banget. Dan gak hanya sekali, 2 kali dia berkata gitu. Itu ada pada... saya dengar Bagero tuh cuma cerita-cerita Perang Dunia II. Betul, itu diucapkan oleh ada di film Rambo. Iya, pernah tuh. Ada di film Kalau Rambo. saya di dongeng Enteng Mang Jaya, Bagero kata Kempetai. Betul. Itu kan mohon maaf ya. Artinya kan BAJIENG gitu loh. Tolol juga gitu loh. Jadi itu kasar banget. Dan itu kan diucapkan kepada seorang ibu-ibu, seorang wanita. 2 kali lagi dia mengucapkan itu. Sampai saya bilang, ntar ini hate speech nih, gak boleh nih. Gitu-gitu. Ya memang dia sempat, saya cabut. Tapi lagi dipertimbangkan Dr. Tifa, dilaporkan apa enggak. Karena itu memang salah. Ya, dan di sebuah acara TV. Dan itu kan ada ini juga kan, berarti ada saksi-saksi. Oh, banyak. Kemudian ada Bang Refli, ada Bang Refli juga di situ. YouTube-nya juga masih ada. YouTube-nya sudah saya download juga supaya kalau itu nanti mau tapi masih dipertimbangkan. Ya, apakah itu memang sengaja dia melakukan itu untuk memecah konsentrasi juga bisa kan? Supaya kita saling lapor gitu. Tapi memang nggak ini juga ya. Kalau cewek ngelawan cewek nggak elegan. Makanya saya lihatnya, aduh ini dilawan kayak gitu sih nggak bener lah gitu. Dan dia kalah debat sebenarnya. Waktu semalam itu kan saya tampilkan ijazah yang asli ini tadi milik almarhum Pak Bambang ini. Dia tadinya juga membantah, itu bukan angkatan Jokowi. Yang penting lulusnya ini 85 sesuai dengan lulusnya Jokowi, dan kemudian malah ini lebih awal lulusnya Mei. Jadi kalau yang ini sudah bagus, dan yang lucu semalam Mas terangkan nggak bahwa angkatan berapapun kalau lulusnya bareng bentuk ijazahnya yang sama. Diterangkan nggak? Saya terangkan, tapi kan mungkin dia nggak sampai otaknya. Ya kan? Dan semalam kan saya nerangkan ini skripsi karena ditanya oleh Mbak Elvira. Inilah bedanya antara skripsi yang asli, yang kertasnya sudah kertas kusem, pakai mesin ketik, kemudian di sini yang sisipannya kertasnya masih baru. Yang pakai Times New Roman. Nah itu. Terus yang menarik kan di sini, kalau yang asli entah ini skripsinya siapa yang kemudian dicomot masuk. Kalau kata Prof. Sofyan Effendi waktu itu kan skripsinya ini kan dicomot, dicolong gitu ya kata beliau. Ini kan nama Prof. Ahmad Sumitro di sini masih doktor. Masih Doktor Insinyur Ahmad Sumitro. Karena ini dibuat pada tahun itu 85. Memang belum profesor. Lucunya pada sampel yang kemudian dimasukkan udah ada ini, profesor. Di sini profesor. Padahal Prof. Ahmad Sumitro, lagi-lagi saya ingatkan ya, itu baru dikukuhkan menjadi profesor itu Maret 86. Nah lucunya semalam itu, Kang Darsa, si AA ini menampilkan juga, ini ada yang sudah profesor. Sama dengan profesor. Ini angkatannya Jokowi juga. Ini nulisnya profesor. Mana-mana. Memang ditulis profesor. Tapi buka covernya, saya bilang gitu. Begitu buka 86. Ya kalau 86 memang sudah profesor, gimana? Wah malu dia. Aduh, orang ini memang parah gitu loh. Diksinya parah, pengetahuannya parah, ngeyel, dan mencoba menjelaskan semalam itu.
Oh ini saya bisa nerangkan kalau gambar atau foto kan dia namanya foto. Ini pakai ArcFace. Saya sama Dokter Tifa yang lah. Ini belajar telematika di mana gitu? Berapa malam belajar? Terus saya pertanyaan sangat sepele. Sebentar, gak usah jauh-jauh. Ini kan gambarnya formatnya apa? JPEG. JPEG terjemahannya apa? Apa artinya apa JPEG? Udah kicep. Padahal harusnya kalau memang dia memang basis punya ilmu pengetahuan. Kicep itu apa, Mas? Kicep itu terdiam. Oh, siap. Iya. Kadang kalau memang dia ngerti, harusnya dia dengan mudah. Itu hal paling dasar. JPEG itu singkatan dari Joint Photographic Expert Group. Itu adalah format JPEG yang memang digunakan untuk format gambar. Untung Mas Roy tidak bertanya JPEG itu tadi ya atau kemarin. Kalau sekarang saya udah dengar dan udah tahu. Oh iya, nggak tahu. Nggak apa-apa. Itu kan banyak istilah-istilah ya. Jadi kan kalau misalnya kita belajar image benar, kita mesti tahu. Misalnya singkatan itu ada JPG, itu JPEG, ya, Joint Photographic Expert Group. Ada singkatan itu .bmp, BMP itu bitmap. Ada .tiff, itu TIFF ada kan? Text image file. Iya, jadi memang kalau kita belajar benar, kita selalu tahu itu ada raw itu memang raw material. Artinya tuh format dasar untuk format yang belum dikompres. JPEG adalah standar JPEG. Kemudian kan kita dulu sering juga kalau kita motret ya, terus atau kita ngerekam video, ya kita formatnya juga beda-beda kan. Ada MP3, motion picture version 3, ya kan. Apa kalau dulu zaman masih MP3 MPEG ya, MPEG ya, motion picture expert group MPEG itu ya. Kemudian sebelumnya lagi adalah format-format video yang zaman-zaman dulu banget ya gitu. Artinya kalau kita memang benar ngerti, bukan hanya yang sekilas hanya diterangkan oleh si AA yang padahal dia hanya mendapatkan dari orang lain dan ngomongannya kalau saya lihat di satu TV dan TV yang lain begitu juga udah sama ya, karena ilmunya cuma itu. Enggak, itu konsistensi namanya. Tapi enggak malu juga gitu. Tapi ya memang lucu ya. Dan kalau kita lihat kan, ya ini kan konsisten itu saya jadi ingat kan. Iya. Saya jadi ingat junjungannya. Gimana? Lebih enak kita terangkan dengan wayang. Oh, Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap. Bumi makan kelap-kelap. Karena ada yang selalu tidak jujur. Atau ada yang bikin janji tapi jarang ditepati. Sudah, tapi belum. Alkisah, Petruk ini sudah 4 kali ditunggu di sidang CLS, Citizen Law Suite yang ada di Solo. Nggak hadir. Ijazahnya juga tidak muncul. Truk, kamu tuh ditunggu di sana gitu. Malah terakhir dia bikin cerita ketika dia tiba-tiba dia muncul di acara yang diselenggarakan oleh Bagong. Bagong ini adiknya Petruk cilik, ya. Nah, Petruk cilik juga ada, ya. Tapi ini acaranya Bagong, yaitu pada acara gajah-gajah di Makassar. Bayangkan, ya. Petruk ini malah mau berjanji, saya akan datang ke 7.000 kecamatan. Wah, iya, datang ke 38 provinsi. Datang pada sidang CLS di Solo ya. Ngapain datang ke 7.000 kecamatan segala nih? Gajah-gajah nggak punya ijazah ini ya. Gitu. Wah, sementara Petruk cilik juga mulai panik. Gitu ya. Kenapa panik? Ya, karena sebentar lagi. Buku saya sebentar lagi terbit ya. Itu trilogi yang setelah Jokowi White Paper ya, kemudian Bang Rismon mengeluarkan Gibran Endgame, Dr. Tifa mengeluarkan Gibran Black Brain, ya Gibran Black Brain. Saya sendiri akan mengeluarkan yang namanya Gibran Black Chapter. Ketiga trilogi itu akan menjadi Gibran Black Paper ya. Itu cilik, siap-siap saja dan nggak perlu ya kamu seperti apa saya ngutus tim ke UTS Insearch ya. Kan ada tim itu ke UTS Insearch itu. Yang kemudian kalau nanti di UTS keluar keterangan itu berarti palsu. Tapi yang namanya mereka, Kang Dansa dan juga pemirsa Majo, wah sekarang riuh rendah. Tuyulnya banyak sekali sekarang. Tuyulnya sekarang makin muncul. Kenapa saya bilang tuyul? Tuyul ini memang
muncul tidak diduga, tuyul-tuyul ini sekarang lagi mempengaruhi para pejuang. Mereka mengirim WA kepada para lawyer. Mereka mempengaruhi Bu Kurnia sampai dikejar sampai ke kamar mandi, ditawari RJ, ya gitu. Sementara Bang Rustam juga, tuyul-tuyul ini memang parah ini ya. Ada yang tuyul yang cewek juga. Ini yang dulu pernah tuyul tok ini yang pernah mau janji buka baju. Wah, padahal mereka sebenarnya kalau tahu Petruk asli ini sebenarnya sudah dekat dengan ini. Ayo kapan kamu? Tak tunggu di 1x2. Ini nggak ngerasa ini. Ayo. Wah, bumi goncang-ganjing, langit akan makin goncang-ganjing kalau ternyata 1x2 sudah menunggunya. Kancap kayon, selesai. Iya. Jadi sekarang sebenarnya ceritanya lagi berangsur-angsur ke situ, Kang Darsa. Ini bisa dikonfirmasi. Apa? Bisa. Ya kalau enggak, bahwa kita semua akan ke situ. Ke sana, iya. Kalau lihat saya ada hal-hal. Kalau lihat analisisnya Dr. Tifa, sampai Dr. Tifa mengatakan prihatin saya dengan kesehatan, ya harus prihatin. Ya, saya bukan dokter, meskipun saya MKes ya, MKes asli loh nih, S2 UGM, bukan abal-abal, ya mana tuh ijazah saya asli. Kalau orang kan ada yang ngaku-ngaku, ya kan? Kalau ini beneran ini, nih akte kelahirannya juga asli. Kenapa saya bilang? Iya. Karena ada orang yang lahirnya 61, aktenya tahun 88. Siapa dia? Nah, itu nanti bongkar lagi. Ada yang kena lahir. Ya mungkin kena lahir ya? Tapi kan lucu. Yeah. Kalau ini asli 18 Juli saya, orang udah tahu lah. Aktenya juga masih pakai 68. Betul, masih pakai ijazah von Ophusen. Iya. Itu ijazah ejaan. Nah, tadi saya bilang apa? Tadi saya bilang soal S2 Magister Kesehatan. Nih. Tuh, jelas kan? Ya. Magister Kesehatan MKes UGM asli. Tuh ada embosnya juga. Jadi asli lah ini bahasa di sini, sorry. Asli. Dulu agak cabi-cabi gitu, Mas. Ya memang dulu, apalagi ketika S1 yang tahun 91. Oh iya, cabi banget. Cabi banget. Loh, ketika masih dulu kan saya pernah nunjukin, Mas. Ketika saya masih di Malaysia selaku konsultan dari salah satu perusahaan telekomunikasi di sana, di Maxis waktu itu kan wajah saya juga masih lucu banget, orang lihat, anunya, pipinya gemoy gitu. Ya memang waktu itu gambarnya begitu ya, gitu. Foto saya mana dulu? Jangan disembunyikan oleh tuyul. Ya, jadi artinya kan dulu memang begitu. Nah, ini belum. Jadi waktu itu kan kita juga, nah ini kan cabi banget ini. Ini bukan mobil saya loh ya, gitu. Ini mobil perusahaan namanya Maxis. Tapi saya memang pernah menjadi konsultan di Maxis, ini KTP saya. Nah, jadi kembali kepada kondisi kesehatan tadi, Mas. Dokter Tifa begitu, jadi makanya jangan kemudian diplesetin seolah-olah Dokter Tifa itu mau kemudian ketemu ke Solo, kemudian mau diajak RJ. Sama sekali tidak. Itu kan kepedulian seorang dokter terhadap orang lain yang mengalami masalah kesehatan. Ya kan, autoimunnya kan parah banget itu. Jalan aja ketika di Makassar itu aja udah kelihatan banget payah kalau gitu jalannya. Tapi kok ya bisa ya? Ya ada 7.000 kecamatan berada di belah. Aduh, datang aja ke Solo dah. Datang aja ke sidang CLS itu lebih benar daripada ngaco. Dan Resmond, Dokter Resmond juga udah menyiapin. Saya tunggu nanti dengan 1.000 pertanyaan gitu kan. Wah, cakep lah. Ayo. Dokter Rismond ini memang agak hiperbol. Ya. Wow, bagus. 11.000 triliun persen. Iya. 1.000 pertanyaan. Tapi itu memang harus kita lakukan, Mas. Iya. Kenapa? Karena kan mulai muncul. Tadi di awal kan saya sering menyebut istilah boncos itu ya. Iya. Ya karena mulai boncos di antara mereka. Contoh-contoh saksi-saksi di KKN itu boncos. Iya. KIP kemarin juga boncos, meskipun akhirnya ujungnya belum tentu benar, tapi itu membuka banyak fakta, ya. Paling tidak publik jadi tercerahkan, ya kan. Terus kemudian di satu sisi Mas Refli bersama tim Balai RT, kami sedang mengajukan judicial review terhadap 6
pasal yang dituduhkan ke kami. Iya. Judicial review. Judicial review terhadap pasal 310 atau 433. 310 undang-undang KUHP yang lama, 433 KUHP yang baru, 311 KUHP lama atau 434 KUHP baru, pasal 27, pasal 28 dan pasal 32 dan 35. Alasan atau ya, apa alasannya saja? Karena supaya semuanya itu harus bisa digunakan untuk tujuan yang sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Henry. Ini hanya digunakan untuk dokumen elektronik. Dan kalau Mas Refli, kalau itu untuk kepentingan publik, ini nggak bisa disampaikan. Kan sebenarnya sudah ada salah satu dari pasal-pasal itu. Misalnya kalau itu digunakan untuk kepentingan publik, itu nggak bisa dipidanakan kepada orang lain kan. Tapi kan sering ditabrak. Nah, jadi kalau apalagi ini, meskipun ini tidak berlaku surut, tetapi kalau ini pun nanti diputuskan oleh MK, ya kan kami kan belum disidangkan. Berarti mau nggak mau ketika ini disidangkan, ya dia harus melihat kepada makin boncos lagi. Nah, gitu. Jadi Mas ini satu pertanyaan saya yang terakhir. Berbicara masalah boncos. Lupa saya. Nah, berbicara masalah boncos, belum pertanyaan terakhir. Gambarnya kayak gini. Jadi kita nanti akan melihat. Oskadon itu kelihatannya. Oskadon. Itu kan obat. Oh iya. Ya kan. Dia akan makin boncos. Sering boncos, bikin sakit kepala. Iya, minumlah tadi itu obatnya. Ya kan gitu. Jadi sudah di CLS-nya kebongkar, ya, kemudian di pasal-pasalnya di judicial review di MK, ya. Nanti fakta-faktanya makin banyak, fakta persidangan yang nanti dibongkar. Luculah. Itu, Mas. Apakah dengan sekian banyak rayuan, sekian banyak tuyul tadi, tuyul ini akan bertambah nggak? Ya. Tuyul akan bertambah nggak? Atau cukup? Tuyul dari sana memang tambah. Kalau tuyul dari sana ya, ya kita yang mengajak itu. Tapi kita sudah berkata dan kita sudah komit, pejuang yang sekarang ada 6 ini tidak mungkin jadi tuyul. Tidak mungkin jadi tuyul. Jadi ini komitmen kami RRT, Roy Suryo, Tifausiah Tiasuma, Resmon Sianipar, kemudian tambah Rizal Fadila, Kurnia Triroyani dan juga Rustam Effendi. Itu kita. Dan nggak perlu kemudian mereka mengatakan ditunggu RJ atau dimaafkan, nggak usah. Karena ini Lames, dia tuh selalu berkata begitu. Itu kan dia juga bilang sendiri, Petro itu. Kalau kemudian nanti minta maaf, ya silakan. Tapi hukum jalan terus. Saya itu kan memang ngapain juga makanya kita minta maaf. Dan kemudian kan ada lagi informasi yang kata bilang sudah tertutup. Ngapain di partai yang sudah tertutup? Emang kita mau ke sana? Nggak ada dalam bahasa Jawa. Sekuku ireng pun kita nggak ada niat untuk ke sana. Gitu loh. Ngapain kita harus minta maaf? Dialah yang harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena kebohongannya sama ini, termasuk ijazah. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Tidak terasa sudah 1 jam lebih kita bicara. Sobat Manilog, kasus Roy Suryo pada akhirnya memaksa kita keluar dari perdebatan personal menuju pertanyaan yang lebih sunyi tapi lebih berbahaya. Apakah kebenaran masih mungkin diperiksa tanpa harus takut dipidanakan? Sebab ketika hukum tak lagi menjadi ruang untuk menguji fakta, melainkan berubah menjadi instrumen untuk mengatur siapa yang boleh bertanya dan siapa yang tidak, maka yang sedang kita saksikan bukan lagi penegakan hukum, melainkan penjinakan nalar publik. Alexis de Tocqueville pernah mengingatkan, bahaya terbesar demokrasi bukanlah tirani yang datang dengan kekerasan, melainkan tirani yang lahir dari diamnya masyarakat menerima ketidakadilan. Dan Imam Al-Ghazali jauh lebih keras ketika mengatakan, kerusakan negara bermula ketika kebenaran tak lagi dicari, melainkan diatur. Maka kita pun berhak bertanya, masihkah Republik ini memberi ruang bagi kebenaran untuk diuji secara bebas? Atau kita sedang hidup dalam demokrasi yang secara perlahan belajar takut pada pertanyaan? Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya.